mengetahui apa hambatan dari kejadian tersebut, kita harus tahu dulu apa sih pengertian dari hambatan. Jadi hambatan adalah segala sesuatu yang menghalangi tujuan atau kepentingan nasional serta untuk mencapai keutuhan NKRI. Nah, sebenarnya tujuan dari NKRI itu apa? Jadi tujuan itu tercantum pada Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Jadi apa yang kontradiksi dari pernyataan tersebut? Yang pertama, kekerasan dan teror tersebut mengancam keselamatan dan kehidupan warga negara, sehingga bertolak belakang dengan melindungi segenap bangsa Indonesia. Selain itu, teror ini juga menciptakan ketakutan, instabilitas, serta perpecahan sosial yang menghambat terwujudnya persatuan Indonesia atau persatuan kehidupan bangsa. Dan juga ini merusak upaya untuk mewujudkan perdamaian di dunia, dalam negeri maupun di mata dunia internasional. Begitu. Selanjutnya adalah tantangan. Untuk yang pertama, menjaga kohesi sosial. Serangan terhadap rumah ibadah tidak hanya menimbulkan korban fisik, tapi juga mengancam persatuan dan kebinekaan masyarakat Indonesia. Insiden semacam ini dapat memperuncing prasangka dan kecurigaan antar umat beragama, memicu konflik horizontal, dan merusak keutuhan sosial. Solusinya adalah pemerintah perlu memperkuat forum komunikasi lintas agama, mempercepat respons keamanan untuk mencegah konflik susulan, dan mendorong media agar tidak menyebarkan narasi yang memecah belah. Kedua, penegakan hukum dan HAM. Penanganan terorisme seringkali memicu perdebatan terkait hak asasi manusia, terutama saat penangkapan atau penahanan yang dilakukan dengan cara yang dinilai represif. Ketidakseimbangan antara keamanan dan perlindungan HAM dapat melemahkan kepercayaan publik terhadap aparat. Solusinya, aparat penegak hukum harus menjalankan tugas secara profesional dan transparan dengan tetap mengacu pada prinsip due process of law. Diperlukan pengawasan independen dan pelatihan HAM untuk aparat dalam mengenai kasus-kasus sensitif. Dan berikut adalah gangguan yang terjadi akibat serangan bom di beberapa gereja di Surabaya pada tahun 2018. Yang pertama, ada gangguan keamanan. Serangan bom menyebabkan gangguan keamanan yang signifikan di Surabaya dan sekitarnya. Yang kedua, ada gangguan psikologis. Korban dan keluarga korban mengalami trauma dan stres pasca trauma. Yang ketiga, ada gangguan sosial. Serangan bom dapat memicu ketakutan dan kecemasan di masyarakat, serta mengganggu kegiatan sosial dan ekonomi. Yang keempat dan terakhir adalah gangguan ekonomi. Serangan bom dapat menyebabkan kerugian ekonomi akibat kerusakan fasilitas dan terganggunya kegiatan ekonomi. Terima kasih. Yang terakhir, dengan adanya kasus ini, korban dan keluarga korban pemboman gereja dapat mengalami trauma dan dampak psikologis jangka panjang, yaitu ada post-traumatic stress disorder. Baik, untuk ancaman yang kedua ada radikalisme dan ekstremisme. Kasus pemboman gereja dapat meningkatkan penyebaran ideologi radikal dan ekstremisme yang dapat memicu kekerasan dan intoleransi. Baik, untuk yang terakhir ada trauma dan dampak psikologis. Korban dan keluarga korban pemboman gereja dapat mengalami trauma dan dampak psikologis jangka panjang.